Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti biasa, saya mau share materi prakarya kelas 7. Nah, untuk pembahasannya, kita masih membahas mengenai teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, di video sebelumnya yang part 1, saya sudah share materi mengenai konstruksi jembatan dan juga sejarah perkembangan jembatan. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai konstruksi jembatan yang ada di dunia. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Nah, berikut ini adalah beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang memakai para wisatawan. Nah, di sini yang pertama ada jembatan Ponte Vecchio. Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang dibuat di abad pertengahan di atas Sungai Arno, Florence. Hal yang membuat jembatan berbeda dari yang lain adalah jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir, sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Untuk selanjutnya, yang kedua di sini ada jembatan Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Proses pembuatannya membutuhkan waktu selama 7 tahun dan selesai pada tahun 1937. Golden Gate Bridge ini dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini juga dikenal luas karena memiliki warna yang unik, yaitu dilapisi oleh warna bata sebagai tanda jika terjadi kabut tebal. Penggunaan warna merah bata tersebut tentunya tidak hanya dapat bermanfaat, tetapi juga dapat menambah keindahan jembatan ini. Nah, untuk selanjutnya di sini yang ketiga ada jembatan Millau Bridge. Millau Bridge terletak di dekat Sungai Tarn. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kukuh. Pada jembatan ini, kita dapat melihat banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya, juga menambah keindahan bagi para pengunjung. Nah, baik, untuk selanjutnya yang keempat di sini ada Tower Bridge. Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi, ini bukanlah pintu gerbang kerajaan. Ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Thames, London. Tower Bridge dibangun pada tahun 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini yang terakhir ada Jembatan Nasional Suramadu. Pembangunan Jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi konstruksi di Indonesia. Nah, sebelumnya, apakah kamu pernah mengunjungi jembatan ini? Jembatan ini dibangun selama lebih kurang 6 tahun. Konstruksi jembatan dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi sistem anti korosi pada pondasi tiang baja. Bahan bangunan utama terdiri dari sekitar 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja. Pembangunan dimulai tahun 2003 dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis jembatan. Jembatan yang ada saat ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis tergantung dasar pengelompokannya. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi jembatan kayu, pasangan batu dan batu bata, beton bertulang, baja, dan komposit. Di sini yang pertama yaitu jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek
dengan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya atau mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Baik, untuk selanjutnya di sini yang kedua ada jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan pasangan batu dan batu bata merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan bata, konstruksi jembatan umumnya dibuat melengkung. Namun sayangnya, seiring perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak digunakan lagi. Dan yang ketiga, di sini ada jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan beton pratekan. Adanya beton pratekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Dan next yang keempat, di sini ada jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar, seperti halnya beton pratekan. Penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi, karena dengan jembatan baja, bentang yang panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Dan yang terakhir, di sini ada jembatan komposit. Jembatan komposit merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut, sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Dan next di sini kita akan membahas mengenai fungsi sosial jembatan. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain itu, dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Selain berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah, jembatan berfungsi untuk mengatasi rintangan, baik berupa air atau kemacetan. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Keindahan konstruksi sebuah jembatan dapat menarik perhatian para wisatawan, apalagi jika jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam di sekitarnya. Jembatan akan semakin memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Jika banyak wisatawan yang datang, tentunya hal itu dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya.